pujian, nyanyian yang kami naikkan, berkenanlah sudi Kau hadir di tempat ini Tuhan. Tuhan, aku berdoa sekali lagi biar Roh-Mu bernafas di tengah-tengah kami, memberikan pengertian yang sangat dalam lewat firman-Mu. Sebab tanpa Roh-Mu maka semua akan menjadi sebuah perkataan manusia. Tuhan, jangan biarkan perkataanku yang boleh masuk dalam hati mereka, tapi biar perkataan dari pribadi-Mu, dari firman-Mu, dari Roh-Mu sendiri itu berbicara kuat, bahkan sampai menembusi batin mereka yang paling dalam, sehingga firman-Mu akan bertumbuh, berbuah. Dan lebih dari itu, kami akan menjadi orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan dan mencari kebenaran Tuhan lewat firman-Mu. Terima kasih buat malam hari ini Tuhan. Terima kasih sekali lagi, bernafaslah di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya dan diberkati Tuhan katakan amin. Terima kasih, Tuhan berkati. Ya, gak apa-apa, iringin aja dikit-dikit ya. Shalom saudara, perkenalkan nama saya Eric Stanley. Saya untuk kedua kalinya ya, biasa saya main musik ya. Hari ini saya dipercaya Tuhan, percaya untuk bawa firman ya. Waktu saya tanya Tuhan saya mau siapin apa ya? Sejujurnya banyak firman yang sejujurnya waktu saya pelayanan saya tinggal buka PPT yang saya sudah buat ya. Kemarin saya baru pulang dari Sulawesi Tenggara, saya seminar hampir di 7 gereja ya, seminar hamba-hamba Tuhan. Jadi saya secara perbendaharaan firman itu banyak ya, karena saya di 7 gereja itu, satu gereja bisa 2 kali sesi sampai 3 kali sesi ya. Jadi perbendaharaan firmannya banyak. Cuman waktu saya bilang gini, seringkali waktu saya bilang ini, Tuhan, saya itu gak mau jadi latah waktu saya bawa firman. Kenapa? Karena seringkali gini ya, seringkali makin kita sering dipanggil untuk bawa firman dan khotbah, seringkali udah gampang ya. Apalagi sekarang saudara tahu bahwa untuk menyiapkan firman atau PPT itu gampang sekali ya. Apalagi AI, saudara tahu AI? Ada yang tahu AI? Ada yang tahu ya? Sedikit ya, mungkin gak tahu ya AI. Ya, sesuatu yang gini ya, kamu misalkan mau bikin PPT tentang apa ya, dalam 5 menit tiba-tiba dia bisa membuat kamu presentasi. Jadi zaman sekarang itu udah gampang sekali membuat PPT, membuat presentasi dalam 5 menit. Kamu tinggal tulis di handphone, misalnya presentasi kamu adalah tentang membangun rumah tangga yang baik. Tulis, nanti dia akan bikin semua PPT cara membangun rumah tangga yang baik. Tapi kita tahu itu sesuatu yang dari AI ya, sesuatu yang nggak murni dibuat. Betul sekali ya. Nah, saya bilang ini, Tuhan, saya tahu makin saya sering bawa firman, maka perbendaharaan saya makin banyak, sehingga membuat saya lebih gampang. Tapi saya tahu itu sesuatu yang gak murni, sama seperti AI. Artinya apa? Dalam 5 menit waktu kamu mau beat apa, kamu tinggal taruh di handphonemu atau di komputermu atau di laptopmu, maka dia akan memberikan presentasi. Bahkan kamu mau khotbah kayak apa, kita mau khotbah kayak apa, kita tinggal tulis 5 menit maka akan keluar dengan ayat-ayatnya. Luar biasa sekali. Tapi saya tahu sesuatu yang memang itu dibuat sehingga membuat manusia itu gak punya lagi namanya baca Alkitab. Manusia dibuat untuk apa? Tidak mencari kebenaran. Manusia udah dibuat untuk tidak lagi mencintai firman. Sebab firman itu harus dicintai dan dihidupkan. Ya, tapi iblis hari-hari ini buat firman seolah-olah sangat mudah untuk kita baca. Tapi seringkali gak ada pewahyuan. Gini, jadi waktu kita baca firman, kita gak punya pewahyuan, itu yang salah. Nah, waktu kita baca firman sampai kita ketemu yang namanya rema, atau yang lebih dalam lagi pewahyuan. Dan itu gak bisa didapati cuman waktu kamu pencet 5 menit keluar, enggak. Itu bagaimana kita harus duduk, dia menanti-nantikan Tuhan. Tuhan berbicara apa lewat firman-Nya, itu kayak begitu. Karena kenapa? Hubungan kita dengan Tuhan hari-hari ini dibangun iblis sesuatu yang sangat simpel dan mudah, sehingga membuat manusia itu gampang sekali untuk misalnya cari apa tentang masalah apa, tinggal klik keluar. Tapi udah gak pernah lagi duduk diam menantikan Tuhan, menantikan firman-Nya, membiarkan hatinya, pribadinya berbicara kepada setiap kita. Sehingga hari-hari ini iblis membuat segala sesuatu mudah, tapi saya tahu itu lahir dari apa? Lahir dari supaya umat Tuhan berjarak dengan Tuhan.
Dia membuat sebuah akses yang sangat mudah sehingga membuat kita malas baca firman, malas untuk cari lagi firman dan kebenaran. Kita mulai cari apa? Sesuatu yang gampang. Dan saya lihat anak-anak sekarang, pengkhotbah muda yang saya lihat keren-keren sekali, luar biasa sekali, dahsyat sekali. Mereka sangat luar biasa, tapi saya tahu di dalamnya tidak ada kedalaman. Di dalamnya nggak ada pewahyuan, di dalamnya nggak ada pengejaran. Mereka dibangun dengan apa? Teknologi yang begitu sangat cepat membuat mereka belajar apapun dengan sangat cepat, bahkan firman Tuhan sekalipun. Nah, firman Tuhan itu nggak pernah proses yang belajar dengan cepat. Firman Tuhan itu harus kamu duduk diam, mungkin pulang dari sini waktu saya nyampein firman, gali lagi, tanya Tuhan lagi. Sehingga apa? Firmannya tiba-tiba akan menjadi rema. Dan waktu jadi rema, firman akan menjadi pewahyuan. Dan itu akan menuntun kita di setiap musim hidup kita. Amin, Bapak Ibu. Hari ini firman yang saya mau sampaikan adalah cawan yang bersih atau cawan atau wadah yang bersih. Nah, ini seringkali kita mesti tahu bahwa dalam hal hidup kita seringkali kita tuh mentok ya. Dalam hal ini kita mentok misal gini, kita itu potensi-potensi ilahi atau potensi yang Tuhan kasih dalam hidup kita tuh seringkali mentok. Baik itu dalam pelayanan, baik itu dalam rumah tangga, baik itu dalam pekerjaan, kok kayaknya mentok gitu ya. Kita nggak bisa berkembang, bertumbuh, berbuah maksimal seperti apa yang Tuhan mau. Kita baca firman, kok kayaknya mentok. Kita kok pelayanan mentok. Kok kita juga di pekerjaan mentok. Sedangkan Tuhan ini pengen membuat kita jadi orang-orang yang maksimal. Baik dalam pekerjaan maupun rumah tangga ya. Ada hal yang mesti kita siapkan. Seringkali kita tanpa sadar ada hal-hal yang kecil ya. Ada di dalam hidup kita, cawan kita tuh gak bersih. Ada sebuah hal dalam hidup kita, wadah kita, sesuatu yang mungkin kecil sekali, tapi kita gak pernah beresin. Sehingga membuat cawan kita gak pernah bersih. Sesuatu yang kecil, saudara tahu, untuk membuka pintu yang besar diperlukan kunci yang sangat kecil. Saya gak pernah lihat ya, buka pintu, kuncinya segede pintu juga. Benar? Benar ya saudara? Ya, pintu kecil tapi dibukakan dengan apa? Kunci yang sangat kecil. Pintu yang besar dibukakan dengan kunci yang sangat kecil. Dan saudara tahu seringkali mungkin hal yang kecil dalam hidup kita harus kita bereskan. Karena jangan-jangan itu membuka sesuatu yang besar dalam hidup kita. Tapi seringkali kita gak pernah sadar. Contoh apa hal yang kecil dalam hidup kita? Mungkin kita gak pernah bereskan kemarahan kita. Kita gak pernah bereskan kepahitan kita. Kita gak pernah bereskan keminderan kita. Kita gak pernah bereskan kesombongan kita. Kita gak pernah bereskan trauma-trauma dalam hidup kita yang mungkin terjadi di masa lalu. Gak pernah kita bereskan hal yang simple. Seringkali kita akan berpusat kepada sebuah dosa yang narkoba, pembunuhan. Enggak. Seringkali jangan-jangan yang lebih mengerikan justru sesuatu yang kecil dalam hidup kita yang kita gak pernah bereskan. Karena kenapa? Sesuatu yang kecil seringkali akan menjadi penghambat, penganjal kita di kemudian hari. Kenapa? Nanti kita akan baca firman Tuhan, kisah-kisah orang-orang yang gak pernah bereskan hal kecil dalam hidup mereka. Tiba-tiba mereka biarkan sampai satu hari mereka kehilangan destiny mereka. Mereka kehilangan sebuah kekuatan yang Tuhan kasih buat hidup mereka, tiba-tiba hilang. Karena kenapa? Sebuah hal yang kecil. Karena apa? Sesuatu yang simple, sederhana. Waktu kamu gak beresin, contoh tadi tentang apa? Kemarahan. Contoh tentang apa? Keminderan. Contoh tentang apa? Akar pahit, luka yang mungkin gak kelihatan orang. Nah, kita seringkali ada firman Tuhan gini, hai orang Farisi, orang munafik, kamu tuh suka membersihkan cawan bagian luar, tapi bagian dalam kamu gak pernah beresin. Nah, seringkali kita akan terlihat sangat baik dalam ibadah, angkat tangan segala macam, tapi di cawan yang paling dalam hidup kita gak pernah beresin. Simple hal kecil, kemarahan. Kalau kita gak pernah beresin itu, satu hari itu akan menjadi pengganjal kita. Percayalah, saya sudah lihat dalam hidup saya waktu saya gak beresin tentang namanya ketakutan. Saya punya trauma dengan ketakutan, khususnya pemimpin-pemimpin yang galak. Dari dulu saya itu selalu diperhadapkan sama pemimpin-pemimpin yang galak sampai hari ini saudara. Dan saya tahu kalau saya belum menang, Tuhan kasih lagi, perhadapkan lagi. Tapi puji Tuhannya saya coba berespon. Nah, banyak orang waktu diperhadapkan dengan ketakutan, mungkin dengan pemimpin yang galak, orang itu memilih berjarak. Orang itu memilih mundur. Sehingga apa? Gak pernah menang. Prosesnya datang lagi. Sampai satu hari tiba-tiba ketakutanmu akan membunuh kamu.
Dan saya tahu gini, Tuhan, saya tahu ketakutan saya satu hari akan membunuh saya. Jadi saudara, firman hari ini sederhana sekali. Bersihkan cawan dalam hidup kita. Cawan yang mungkin saudara sambil firman ini dilepaskan, coba tanya Tuhan, sambil kita sama-sama beresin ya. Malam hari sama-sama kita koreksi diri kita. Tuhan, aku tahu ada cawan kemarahan. Aku kok balik lagi ke kemarahan. Nanti sembuh sebentar, balik lagi. Nah itu kenapa kita gak pernah bersihkan cawan atau wadah kita. Karena kenapa? Seringkali Tuhan mau pakai kita. Seringkali Tuhan mau pakai hidup kita, berkati hidup kita. Tapi salurannya, cawannya kotor saudara ya. Contoh ya, misalkan cawan tentang apa, kelemahan tentang apa. Contohnya dulu ya, saya lihat ya dulu hidup saya, teman-teman saya ya, mereka hidup pernah kekurangan, sangat miskin, bahkan makan aja nggak bisa saudara ya. Tapi apa yang terjadi? Waktu tiba-tiba ada kairos Tuhan, tiba-tiba orang ini diberkati. Karena dulu pernah miskin, tiba-tiba diberkati, dia bisa menikmati apapun, makanan enak apapun dia bisa nikmati ya. Tapi apa yang terjadi? Hidupnya itu dulu kekurangan ya. Dia ngalami terobosan keuangan ya. Wadahnya dipenuhi Tuhan. Tetapi cawannya ini nggak bersih. Apa yang terjadi? Biasanya orang-orang yang dulu pernah miskin, saudara ya, saya lihat hidup saya, teman-teman saya yang dulu pernah miskin tiba-tiba diberkati, tiba-tiba mereka menjadi orang yang sangat pelit. Cinta akan uang, uangnya dikekep. Karena kenapa? Pernah miskin. Nah ini apa? Sesuatu wadah yang gak dibereskan. Tentang apa namanya? Kekurangan. Rasa kemiskinan yang seringkali mungkin tanpa sadar itu mengikat kita, masih mengikat kita. Sehingga apa? Setiap kali mungkin ada kegerakan Tuhan, kita mulai hitung-hitungan. Aduh, kalau uang gua kasih buat kegerakan ini gimana ya? Kenapa? Karena dulu pernah miskin. Dulu pernah gak punya apa, tiba-tiba mereka bisa beli ini, beli itu, sampai kolesterol. Makan ini, makan itu, makan ini. Sampai kolesterol ya, sampai ujung-ujungnya punya penyakit jantung misalkan. Karena kenapa? Tiba-tiba dia bisa beli apapun. Tapi tanpa sadar di dalamnya sebenarnya masih tersimpan yang namanya kemiskinan. Sehingga membuat orang itu sangat pelit misalkan ya. Itu contoh. Saya lihat teman-teman saya yang tiba-tiba hidupnya dari dulu miskin, tiba-tiba berubah. Waktu dia gak beresin cawannya, saya lihat tiba-tiba kemiskinan itu masih tetap nempel. Sehingga setiap kali uang itu rasanya dikekep sedemikian rupa. Bila perlu uangnya, waduh, dinikmati jadi pelit saudara ya. Dan ini mengerikan sekali ya, simpel sekali. Makanya sambil firman ini dilepaskan, sambil kita belajar apa? Contoh kemarahan. Apapun ya, kita mesti lepas yang namanya dari kelemahan-kelemahan itu ya. Jadi kita mesti bersihkan cawan kita. Karena kenapa? Kalau satu hari cawan kita bersih gini, kita jadi saluran yang mengalirkan yang bersih. Jadi waktu Tuhan kasih waktu satu hari kita diberkati, kita tuh jadi cawan yang bersih yang bisa menyalurkan berkat Tuhan. Apapun yang Tuhan tawarkan, tiba-tiba kita akan berkata iya ya. Oke, next, kalau bisa di fullin aja, nggak usah ada ininya, bisa nggak? Di fullin aja, saya pengen di fullin, nggak usah ada background ini. Full bisa? Ya begitu, terima kasih. Oke, kita lepas dari kelemahan pribadi. Ya tanya Tuhan ya, saya sedang tidak mengkoreksi siapapun. Kita mau belajar dari kelemahan-kelemahan orang-orang yang di Alkitab. Tapi setiap kali firman ini dibagikan, coba lihat apa yang membuat cawan kita nggak bersih. Simple, hal yang kecil. Karena sekali lagi hal kecil akan menjadi pengganjal kita di kemudian hari kalau kita nggak beresin dan biarkan itu. Jadi mesti dibersihkan cawan ya, supaya bukan hanya Tuhan waktu berkati, tapi waktu Tuhan memberikan firman, rema, cawan kita tuh bisa masuk. Karena kenapa? Tiba-tiba firmannya bisa selaras dengan cawan kehidupan kita. Ya, karena kenapa? Sesuatu yang kecil ini seperti rubah-rubah ya. Ada firman Tuhan bilang gini ya, dalam hidup kita itu ada rubah-rubah kecil yang memakan buah-buahan di taman kehidupan kita. Seringkali kita gak bisa berbuah, kita gak bisa melekat dengan Tuhan, kita gak bisa melihat kemurahan Tuhan, kita gak bisa dapat rema, kita gak bisa ada firman. Ternyata di dalam kita tuh ada rubah-rubah yang selalu memakan buah-buah dari kehidupan kita. Ya seringkali Tuhan mau berkati kita, cuman cawannya gak bersih ya. Lepas dari kelemahan pribadi. Oke,
kita belajar dari Alkitab ya. Saya nggak mau mungkin saya nggak mau tanya siapapun, orang siapapun. Kita cuma belajar dari Alkitab ya. Orang-orang yang hal kecil mereka nggak beresin itu mengerikan sekali ya. Sekalipun mungkin kita pelayanan. Satu hari baru kemarin saya baru mendengar sebuah podcast hamba Tuhan yang luar biasa sekali. Ini hamba Tuhan yang cukup besar. Dia bilang gini ya, kamu tahu nggak, katanya, dalam 1,5 tahun, hampir 2 tahun saya harus balik setiap minggu ke psikiater. Ngeri banget. Saya bilang wow. Sedangkan dia tinggal datang ke hadirat Tuhan, baca firman, pasti saya yakin dia disembuhkan. Tapi kenapa? Ternyata di dalamnya ada rubah-rubah, ada di masa lalu trauma. Dia dibilang gini, dulu papa mama saya bercerai. Saya pikir Tuhan itu jahat. Saya sakit hati dengan Tuhan. Dia bilang gitu. Waktu papa saya meninggal, pergi bercerai, saya dititipkan ke rumah kakek saya. Waktu saya dititipkan kakek saya, nggak lama kemudian nenek saya meninggal. Kakek saya meninggal. 2 tahun kemudian dikatakan gini, apa yang terjadi? 2 tahun kemudian neneknya meninggal. Dan tiba-tiba dia hidup, padahal dia anak orang kaya, saudara ya. Akhirnya dia harus hidup luntang-lantung dan segala macam. Tiba-tiba di dalamnya dia tahu ada kesepian. Takut tertolak, takut ditinggal, takut tidak ada orang yang ada dalam kehidupannya. Ini trauma yang gak sembuh. Ini seperti rubah. Makanya dibilang gini, bahkan dia sudah jadi hamba Tuhan cukup besar. Dia dalam 2 tahun dia ke psikiater seminggu sekali. Buat saya waktu saya lihat Tuhan, ngeri sekali ya. Sesuatu yang kecil yang kita gak pernah beresin, itu berdampak. Bahkan hamba Tuhan ini udah besar sekali, saudara. Saya sedang tidak menghakimi, tapi saya lihat iblis main gitu polanya. Dia gak peduli dengan dosamu yang besar. Mungkin perzinahanmu, pencurianmu, pembunuhan, apapun. Dia gak terlalu peduli itu. Dia selalu akan membuat sesuatu yang kecil dalam hidup kita. Dan itu berdampak sehingga membuat apa? Kita gak bertumbuh. Membuat apa? Firman, rema gak pernah kita dapat. Sehingga apa? Dalam ibadah kita bisa tidur loh. Karena kenapa? Kita gak bisa ketemu Tuhan. Firman gak bisa masuk. Ternyata apa? Di dalam kita tuh ada rubah-rubah yang cawan kita gak pernah kita beresin. Oke, lepas dari kelemahan pribadi, next. Kita belajar dari kehidupan Simson. Oke, next. Ya, Simson ini apa? Menyukai wanita kafir. Yuk kita sama-sama baca. 1, 2, 3. Simson pergi ke Timna dan di situ ia melihat seorang gadis Filistin. Ia pulang dan memberitahu kepada ayahnya dan ibunya di Timna, aku melihat seorang gadis Filistin. Tolong, katakan, ambillah dia menjadi istriku. Next. Ya, oke, baca lagi. 1, 2, 3. Tetapi ayahnya dan ibunya berkata kepadanya, tidak adakah di antara anak perempuan sanak saudaramu atau di antara seluruh bangsa kita seorang perempuan sehingga engkau pergi mengambil istri dari orang Filistin, orang-orang yang tidak bersunat itu? Tetapi jawab Simson kepada ayahnya, ambillah dia bagiku sebab dia kusukai. Dia tetap ngotot loh. Dia tetap ngotot, padahal saudara tahu Simson ini adalah orang yang dipilih Tuhan. Orang dipilih Tuhan itu bahasanya apa ya, Kak? Apa ya? Nazir Tuhan, betul ya. Ya, saya lupa apa ya ini khususkan Tuhan. Betul. Nazir Tuhan. Dia itu orang yang dikhususkan bahkan dari kecil. Mungkin dia sudah dapat pengajaran-pengajaran dari orang tuanya bahwa kamu ini ada orang yang dipakai Tuhan, kamu orang spesial, kamu orang yang dipilih Tuhan dan ditetapkan Tuhan, kamu orang perkasa. Saya sudah dikasih tahu. Tapi dilihat di sini ya. Dia bilang gini, dia pergi ke Timna, dia yang menemukan gadis Filistin yang kita tahu dia nggak boleh nikah dengan orang Filistin. Mamanya udah bilang gini, memang nggak ada apa orang di bangsa kita, emang nggak ada apa orang cantik sehingga lu mesti ngambil orang Filistin. Saudara tahu salah satu perempuan ras tercantik dunia itu adalah Israel. Bayangin saudara ya, kurang cantik apa? Saudara tahu waktu saya setiap kali ke Israel, wow, saya bilang gini, Tuhan, sekiranya saya bisa balik ke zaman itu ya, saya punya pintu ajaib balik ke, saya mau nikah sama orang Israel. Cakep banget saudara. Ya ampun saudara tahu ya itu, maaf ya, itu tukang jualan di pinggir jalan. Saya bilang ya ampun, ini kalau ke Indonesia direbut kali ya, berebutan saudara. Hidungnya mancung, matanya biru,
matanya tajam. Apalagi mereka wajib militer ya. Orang anak-anak umur 17-16 tahun mereka wajib militer. Perempuan bawa senjata. Waduh, keren, cakep banget. Saya bilang ini Tuhan, semoga ini jadi keturunan mereka jadi istri anak saya gitu ya. Saya berharap gitu ya. Karena bangsa Israel itu salah satu ras tercantik di dunia. Bayangin ya, seorang nazir Tuhan, seorang yang dipilih Tuhan, tiba-tiba dia bisa pilih orang yang tidak bersunat, yang memang sudah dilarang waktu dia dari kecil, udah dilarang sama orang tuanya. Dia sudah dapat mengajar sampai orang tuanya bilang gini, emang lo gak punya lagi yang lain? Tapi dibilang gini ya, waktu dia bilang gini, gak mau, pokoknya dia tetap ngotot kepada orang tuanya, bawa dia, ambil dia menjadi istriku. Bayangin ya, berarti apa? Ini anak tetap gini, ini anak mengerikan sekali ya, Simson ini ya. Dia lemah terhadap perempuan, dia menyukai wanita kafir, kelemahan matanya. Tapi di satu sisi ini anak punya kemarahan, pemberontakan yang gak boleh dilawan. Mengerikan sekali ya. Tiba-tiba dia selanjutnya gini, tetapi jawab Simson kepada ayahnya, ambillah dia bagiku sebab dia kusukai. Tetap dia ngotot sama bapaknya gini. Saudara tahu kenapa firman ini bilang gini, dia tetap ngotot? Karena ternyata gini ya, menurut literatur yang lain, Simson itu kalau marah mengerikan. Jadi mungkin orang tuanya tahu kalau dia sampai marah, ini mengerikan sekali. Saudara tahu ya, kalau dia marah, dia bisa ambil beruang, dia bisa ambil singa, diikat itu buntutnya, dikasih obor, terus wah, si singanya lari kemana-mana, sampai bisa bakar satu kota. Berarti ini anak mengerikan sekali saudara ya. Kalau dia udah marah, dia bisa ikat singa, dia bisa ikat beruang, diikat buntutnya saudara. Saudara tahu kalau kita kucing, buntutnya kita tarik, wah dia ngamuknya minta ampun. Coba kalau nggak percaya saudara ya, nanti kalau ketemu kucing tarik buntutnya, ngamuk sengamuk-ngamuknya. Anjing buntutnya kalau ditarik betul ya, itu bisa marah. Kamu tarik angkut begini, wah dia bisa marah sekali. Kalau kucing sama anjing yang paling dia suka adalah waktu kita ambil ininya, diangkat. Tapi kalau buntutnya jangan harap dia bisa marah. Nah ini yang dilakukan seorang Simson. Dia ambil buntutnya, dia ikat itu berapa binatang, taruh obor, wah tiba-tiba lari kemana-mana tuh binatang, ngebakar satu kota. Jadi kalau dia marah, mengerikan. Maka saya ngerti kenapa orang tuanya tetap membiarkan dia untuk menikah dengan orang Filistin. Padahal saya percaya orang tuanya juga dapat firman rema dari Tuhan bahwa ini orang yang dipilih Tuhan. Kenapa? Kenapa? Simson tuh kalau marah ngeri banget saudara. Ya, dia ngeri banget. Oke. Balik lagi. Waktu dia nikah sama orang Timna, tiba-tiba apa yang terjadi? Dia buat teka-teki dengan sanak saudara perempuan ini, dengan teman-temannya gini. Kalau kalian bisa jawab teka-teki yang aku kasih dia waktu dia nikah, dia bikin teka-teki. Kalau kamu bisa jawab teka-teki, maka kalau kamu nggak bisa jawab, kamu sanak saudaramu, keluargamu harus memberikan aku hadiah. Yaitu hadiahnya apa? Jubah, kain lenan, dan segala macam lah. Tapi kalau kalian bisa jawab, maka aku akan memberikan hadiah kepada kalian. Dan apa yang terjadi waktu teka-teki itu dibagi? Apa yang terjadi? Dia itu gak pernah bereskan kelemahannya terhadap perempuan. Apa yang terjadi? Tiba-tiba si perempuan ini, istrinya ini, orang Timna ini ngegodain. Please lah, kalau lu sayang gua, kasih tahu dong teka-tekinya. Ayolah. Terus perempuan ini 7 hari ngerengek di samping Simson. Kamu tahu ya, waktu dia gak beresin kelemahannya, karena dia gak pernah beresin kelemahannya terhadap matanya, terhadap perempuan dan kemarahannya. Apa yang terjadi? Waktu dia gak beresin, tiba-tiba apa yang terjadi? Akhirnya Simson luluh. Waktu dia luluh, dia kasih tahu teka-tekinya. Dan sebelum dia kasih tahu, si keluarga cewek ini ngancam gini, kalau kamu nggak kepada perempuan ini, kalau lu nggak ngasih tahu, ntar bapak lu, keluarga lu, semua hidup lu akan aku bunuh, aku bakar, katanya gitu. Tapi akhirnya yang terjadi, si perempuan ini ngerengek kepada Simson. Apa yang terjadi? Tiba-tiba si Simson luluh. Dia tahu ada yang lemah. Akhirnya apa terjadi? Dia kasih tahu teka-tekinya. Dan singkat cerita, Simson kalah karena kebuka teka-tekinya. Dan waktu kalah, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Dia harus membayar. Nah, kita tahu cerita tentang Simson dulu di sekolah minggu. Simson jatuhnya sama siapa? Sama siapa? Delila. Tapi pertama kali dia bukan sama Delila. Dia sama perempuan Timna ini. Saudara tahu, kelemahan yang sama akan berulang lagi kepada Delila. Saudara tahu, waktu dia gak bereskan kelemahan yang mungkin kecil, kelemahan mata, dia gak bereskan dengan perempuan Timna ini,
Dia nasir Allah, dia orang yang diberkati Tuhan, dia orang yang punya super power, dia orang yang dipilih Tuhan. Dia gak beresin, apa yang terjadi? Berulang lagi kelemahannya terhadap siapa? Delila. Dan apa yang terjadi? Kejadiannya plek ketiplek. Betul? Akhirnya apa? Dia menyerahkan apa? Kekuatannya lewat apa? Digunting apa? Rambutnya. Kenapa sih? Karena kenapa? Si Delila ini ngapain? Ngerengek-rengek. Akhirnya apa terjadi? Saudara tahu? Saudara bisa bayangkan ya. Jadi sebuah kelemahan kecil yang kita gak bereskan itu pasti sifatnya akan berulang. Saudara cek. Kenapa ya? Gue padahal gak pengen marah. Kenapa gue marah lagi? Nah itu. Kenapa ya gue jatuh lagi? Kenapa ya gue pelit lagi? Nah itu saudara mesti cek ya. Itu biasanya kelemahan-kelemahan kecil yang akan terus berulang kalau kita gak beresin. Oke, next ya. Saya nggak lama-lama karena kita juga biar cepat ya, saudara. Biar saudara bisa cepat pulang ya. Oke. Yang selanjutnya. Nah, dia itu next bukan ini. Nafsu jasmani. Loh, kok udah ke belum sebelumnya. Ya, oke ya. Ya dikatakan ini, saya baca saudara Hakim 14 ayat 8. Setelah beberapa waktu kembalilah ia ke sana untuk kawin dengan perempuan itu, dan ketika ia menyimpang dari jalan untuk melihat bangkai singa itu, tampaklah ada kawanan lebah pada kerangka singa itu dan juga madu. Next. Oke, dikeruknya madu itu ke dalam tangannya dan sambil memakannya ia berjalan terus. Kemudian pergilah ia kepada ayahnya dan ibunya dan memberikannya juga kepada mereka. Lalu mereka memakannya, tetapi tidak diceritakan kepada mereka bahwa madu itu dikeruknya dari kerangka singa. Saudara tahu, ya ini dia gak bisa tahan nafsunya. Dia gak bisa tahan perutnya. Dia gak bisa tahan kedagingannya. Sedangkan bayangin ya, dia ngambil madu dari mana? Dari bangkai kerangka singa. Sedangkan nazir Allah ini gak boleh bersentuhan dengan bangkai. Bahkan gak usah bersentuhan berhadapan dengan bangkai, gak boleh. Memang gak boleh nazir Allah bersentuhan dengan bangkai. Tapi apa yang terjadi? Dia tetap ambil itu madu dari bangkai singa. Karena kenapa? Karena kelemahan sebuah yang kecil dia gak pernah bereskan. Tentang kemarahan, tentang nafsunya dia gak pernah bereskan. Bahkan tentang perutnya. Sedangkan dia nazir Allah. Bayangin ya, dia nazir Allah itu gak boleh berdekatan dengan bangkai. Hari itu tidak boleh berdekatan dengan bangkai. Bahkan mereka bersentuhan pun tidak boleh. Tapi apa yang dia lakukan? Dia tetap ambil itu madu dari bangkai dan dia makan. Dan yang lebih ngeri lagi, dia bagi-bagiin kepada siapa? Orang tuanya. Saudara tahu, orang sakit hati biasanya akan bergaul memberikan sakit hati kepada orang yang sakit hati. Udah pasti. Saya lihat circle-nya ya, orang yang suka ngomongin orang akan bergaul dengan orang yang suka ngomongin orang. Orang yang suka gosip biasanya akan bergaul dengan orang yang gosip. Orang yang curiga itu pasti circle-nya juga teman-temannya orang-orang curiga. Karena kenapa? Seringkali dosa itu seperti bangkai dalam madu yang dibilang gini, dia akan berkelompok dengan orang-orang tertentu. Makanya kita gak suka dengan pemimpin-pemimpin yang tegas, galak. Karena kenapa? Ini gak cocok dengan kita. Bukannya gak cocok bro. Bukan gak cocok. Karena apa? Di dalammu ada sesuatu yang kamu gak pernah beresin. Sehingga waktu kamu bertemu dengan orang yang cukup tegas, kita mulai ciut. Ngapain sih? Akhirnya kita berteman dengan apa? Orang-orang yang minder. Orang-orang yang malu. Ya saudara coba cek ya pergaulan kita seperti apa. Karena pergaulan itu menentukan sekali ya. Saya dalam hidup ini saya punya ketakutan terhadap pemimpin yang galak. Karena dari dulu saya selalu diperhadapkan itu. Saudara tahu, dulu waktu saya sekolah, kepala sekolah saya, sadisnya, apalagi saya Kristen ya. Dia menghina, galaknya luar biasa sekolah negeri saudara ya. Luar biasa. Guru saya galak. Saya diperhadapkan sama galak. Dan saya tiba-tiba saya tambah sadar saya punya trauma sama orang-orang yang galak. Saya waktu lihat papa saya galak luar biasa terhadap mama, tiba-tiba itu menimbulkan gini, saya nggak mau bersentuhan dan berdekatan dengan orang-orang galak. Sampai akhirnya apa yang terjadi di dalam pelayanan, Tuhan tetap kasih saya orang galak. Tuhan nggak biarkan sampai lu sembuh. Dan akhirnya saya memilih gini, oke, saya mau sembuh, saya hadapkan semua ketegasan dan kegalakan. Saya tahu seringkali kenapa kita takut galak, karena di dalam kita nggak pernah diberesin namanya trauma. Dan apa yang terjadi? Singkat cerita gini ya, saya mau cerita sedikit ya. Saya itu beberapa kali ke negara Amerika, saudara ya. Saya pelayanan, saya khotbah di sana.
Nah, buat saya gini, udah cukup lah saya pergi ke beberapa negara. Saya sudah hampir keliling Amerika. Saya sudah cukup ya dengan pemimpin saya pastinya ya. Saya tahu pemimpin saya ini luar biasa sekali. Waduh, dia bisa membaca roh, dia bisa membaca, jiwa manusia. Makanya kalau dia khotbah di sini, saudara bisa pingsan kali ya. Karena dia bisa tahu ini orang yang bisa nangkep firman, orang yang tidur rohnya, yang hatinya nggak nyampe, dia bisa baca itu. Itu kekuatannya dia ya, itu tiba-tiba diturunkan buat saya ya. Saya juga bisa tahu gitu. Jadi saya tahu ini di tempat ini ada orang-orang yang pikirannya kemana-mana ya, belum bisa fokus, saya tahu ya. Tapi ya nggak apa-apa ya. Yang kemana-mana ya, nih khotbahnya juga kapan kelar gitu ya. Saya udah lapar, ngantuk dan segala macam ya. Ya karena kenapa? Seringkali kita firman nggak jadi rema dan nggak jadi pewahyuan ya. Nah tiba-tiba saya sudah beberapa kali pergi ke Amerika dan tiba-tiba pemimpin saya yang galak ini mau pergi lagi ke Amerika. Dan saya tahu tiba-tiba saya nama saya nggak diajak. Tahu nggak reaksi saya apa? Orangnya kalau bener ya reaksi gini, kenapa ya Tuhan kok nggak diajak? Harusnya gitu ya saudara ya, yang bener ya. Ada apa dengan kalau nggak saya gini? Yes, yes saya suka kita bangga banget nggak diajak. Wah saya bilang seneng. Saya jaga Indonesia, saya berdoa Indonesia, saya lebih seneng dah saya bilang gitu. Wah saya bilang wah terima kasih Tuhan, saya nggak pergi. Saya bilang gitu coba. Tahu nggak kesannya rohani? Jaga Indonesia, doain Indonesia, berjaga-jaga di Indonesia. Tapi di dalam saya takut menghadapi yang namanya kemarahan, kegalakan dari pemimpin saya. Saya tahu itu. Dan apa yang terjadi? Teman saya diajak ya, teman saya yang diajak, dia mau pergi ke Amerika. Saya bilang ini, yes, lu pokoknya gue dukung, lu mau ngapain pun, ntar lu mau ke apa, mau ngurus visa, pokoknya gue mau puasa buat lo. Kesannya rohani saudara. Tapi saya tahu ada cawan yang kotor yang saya nggak pernah beresin, ketakutan. Dan singkat cerita apa yang terjadi, akhirnya teman saya ngurus visa dan segala macam ya. Saya bilang ini, wah negara luar biasa. Lo kalau udah menginjak Amerika, sesuatu negara superpower berarti lo di atasnya Amerika. Kenapa roh kita di atasnya? Saya bilang gitu sama teman saya. Wah segala macam. Dan apa yang terjadi, saya suka cita nggak diajak karena saya senang sekali saya ada di Indonesia. Karena kalau ikut pemimpin saya 2-3 minggu itu rohnya mesti siaga saudara ya, nggak bisa melempe ngantuk-ngantuk ya seperti saudara, nggak bisa saudara ya, nggak bisa. Rohnya mesti alert, baca roh ini ada roh apa mesti kayak begitu. Dan itu real banget ya. Kita hidup di alam supernatural, kita harus mengerti itu ya. Dan singkatnya apa yang terjadi, teman saya ngurus visa. Waktu teman saya ngurus visa, apa yang terjadi? Tiba-tiba visa teman saya ditolak. Dan tiba-tiba pemimpin saya bilang gini, enggak, memang Tuhan menyuruh kamu dan saya harus tetap pergi. Saya bilang, Tuhan saya tahu. Saya makanya siapin khotbah ini saudara. Saya tahu di dalam saya belum ada yang beres tentang ketakutan. Sehingga Tuhan hadapi saya lagi dengan pemimpin saya harus menghadapi 2-3 minggu saya pergi ke Amerika lagi dengan roh yang perkasa. Amin. Ya itu ya saudara ya. Seperti ini ya, seperti Simpson, dia itu nasir Allah. Tapi dia nggak bisa tahan hawa nafsunya, sehingga dosanya dibagi-bagi kepada ayahnya. Nah, saudara cek, kalau saudara sakit hati biasanya akan berkelompok dengan orang sakit hati ya. Kita malas dengan pemimpin yang tegas, kita malas dengan pemimpin yang supranatural, kita malas dengan pemimpin yang ilahi. Karena kenapa? Nggak cocok dengan kita. Makanya firman seringkali nggak cocok. Setiap kali ini pengkhotbah ngomong apa sih? Ngomongnya terlalu tinggi di awan-awan. Nah itu kenapa? Karena kenapa? Di dalam kita nggak pernah diberesin. Oke, next. Itu namanya tadi nafsu jasmani ya. Oke. Kita belajar lagi. Next. Ada dosa-dosa, kelemahan-kelemahan. Bukan. Ya, oke. Ada kelemahan-kelemahan yang itu tanpa sadar itu diturunkan. Sifat-sifat dari keluarga kita, dari papa kita. Ya, contoh gini, mungkin kalau di keluarganya pelit, biasanya karena dia bisa ngelihat keluarga pelit, maka dia juga akan pelit. Dan itu kayak turun. Ada juga dosa-dosa, kutuk-kutuk keturunan, sakit penyakit. Contoh, saya lihat ya teman saya itu kanker. Saya tanya gini, kanker. Tahu? Dia cerita gini, mama saya kanker, di atas mama saya kanker, di atasnya lagi kanker, di atasnya lagi kanker. Itu turun karena is the blood. Itu turun dari darah. Makanya kalau kita nggak dipotong, nggak diberesin, itu bisa turun ya. Saudara tahu itu ada kutuk-kutuk kayak begitu ya. Kutuk-kutuk kegagalan itu juga ada ya, dari kutuk-kutuk kegagalan, kutuk-kutuk sakit penyakit dan segala macam. Nah, ada sifat-sifat yang juga bisa turun. Contohnya pemarah gitu ya. Contohnya apa? Pelit. Ya, itu bisa turun. Kalau kita nggak beresin tentang kepelitan, itu juga mengerikan saudara ya. Karena saya percaya makin kita pakai uang kita buat kerajaan surga, investasi kita makin gede. Percayalah.
ya, melepaskan dari sifat kelemahan dan keturunan. Oke, kita baca ya. Kita baca yuk sama-sama Kejadian 20 ayat 1 dan 2. 1 2 3, Saudara baca. Next, satu lagi, Saudara. Oke, saudara tahu ini cerita tentang Abraham. Dia bagaimanapun nomaden ya. Dia orang pengembara ya. Dia bisa dari satu kota ke kota lain, dari satu negara ke negara lain ya. Dia orang pengembara ya. Satu hari waktu dia sampai ke sebuah negara yang saya tahu itu dipimpin Abimelek, yang dia tahu ini negara kejam sekali ya, barbar, suku barbar. Dan tiba-tiba tanpa sadar si Abraham ini punya ketakutan. Ya, saudara mungkin ngeliat wah Abraham mempersangkakan ini, tapi kelemahannya apa? Ketakutan. Dia bilang gini sama istrinya, nanti kalau kita nyampe di negara itu, please jangan kamu ngomong kamu istriku, bilang aja kamu saudaraku. Karena kenapa? Kalau kamu ngomong kamu istriku, maka aku akan dibunuh. Jadi please, bayangin ya, seorang Abraham tega mempersembahkan istrinya buat orang lain. Kalau misalkan saudara jadi istrinya Abraham, kira-kira apa yang saudara lakukan? Gila, ini laki-laki gak bertanggung jawab. Masa gue dibiarkan diserahkan sama Raja Abimelek mau diambil. Saudara, apa yang terjadi? Dia takut menghadapi ketakutan yang kalau dia ngaku maka dia akan dibunuh. Waktu dia takut dibunuh, dia bilang sama istrinya, udah pokoknya lu bilang kamu saudaraku, bilang aja kamu saudaraku. Kalau saya jadi istrinya, saya bilang gini, aduh Tuhan, ini benar-benar suami gak bertanggung jawab. Saudara tahu, dan benar si Sarah itu diambil, betul ya? Diambil sama Raja Abimelek. Benar diambil, saudara, bayangin ya. Matamu sebagai suami melihat istrimu diambil orang, dan istri mungkin melihat, ya ampun suamiku tega banget membiarkan aku diambil sama orang. Kira-kira gimana saudara? Saya rasa itu suami yang paling gila dan tidak bertanggung jawab di muka bumi ini. Ketakutan Abraham. Ketakutan Abraham. Tapi bersyukurnya tiba-tiba si Abimelek dikasih mimpi sama Tuhan. Karena bagaimanapun Abraham punya yang namanya sumpah dan perjanjian sama Tuhan. Sehingga dia diluputkan. Saya percaya. Sampai bilang gini, bener-bener ya, lu bener-bener, bahasaku ya, bener-bener lu ya, lu bener-bener parah. Lu bener-bener pengen menghancurkan bangsa gua. Lu pengen mendatangkan malapetaka di bangsa gua. Kamu bilang ini adalah saudaramu, padahal ini istrimu. Bener-bener kamu mengacaukan. Untung Tuhan hadir dalam mimpinya Abimelek. Saya percaya itu karena perjanjian. Tanpa sadar, tiba-tiba si Abraham ini punya yang namanya ketakutan menghadapi Abimelek. Tapi bersyukur dia punya perjanjian sehingga dia diselamatkan. Sampai dibilang di akhir-akhir, lalu Abraham berkata, aku berpikir takut akan Allah tidak ada di tempat ini. Tentulah aku akan dibunuh karena istriku lagi pula ya benar-benar saudaraku. Jadi dia benar-benar takut sekali. Dia ternyata pengecut. Nah saudara tahu, ini sifat yang kalau kita nggak beresin ya, itu bisa turun kepada keturunan kita. Oke, next kita baca ya. Next, ini Abraham. Abraham punya anak siapa namanya? Ishak. Oke, saya baca saudara saya. Oke, ketika orang-orang di tempat itu bertanya tentang istrinya, berkatalah ia, dia saudaraku, sebab ia takut mengatakan ia istriku. Karena pikirnya jangan-jangan aku dibunuh oleh penduduk tempat ini. Karena Ribka, lihat, anaknya juga sama loh. Bener ya? Ini Ishak. Ishak tiba-tiba juga melakukan hal yang sama seperti bapaknya. Takut. Ini adalah kelemahan-kelemahan sifat pribadi yang bisa turun. Dikatakan gini, sama, plek ketiplek, sebab ia takut mengatakan istriku karena pikirnya jangan-jangan aku dibunuh oleh penduduk tempat ini karena Ribka, sebab elok parasnya. Jadi berulang lagi. Pokoknya kelemahan apapun, dosa, sifat apapun itu sifatnya akan berulang dalam hidup kita kalau kita nggak pernah beresin.
Next, selanjutnya dibilang gini, setelah beberapa lama ada di sana, pada suatu kali menjenguklah siapa? Sama lagi orangnya. Abimelek, raja orang Filistia itu dari jendela, maka dilihatnya Ishak sedang apa? Bercumbu-cumbuan dengan Ribka istrinya. Lalu Abimelek memanggil Ishak dan berkata, sesungguhnya dia istrimu. Masakah kau berkata dia saudaraku? Jawab Ishak kepadanya, karena pikirku jangan-jangan aku mati karena dia. Sebuah kejadian yang sama seperti bapaknya, dia takut. Dan yang lebih ngerinya lagi, yang kena ketiban sialnya siapa? Abimelek lagi. Mungkin saya nggak tahu ya, Abimelek tahu nggak kalau si Ishak ini anaknya Abraham. Mungkin kalau dia tahu gini, nggak bapak, nggak anak, sama aja plek ketiplek. Ini bener-bener nggak bapak, nggak anak, pengen bikin malapetaka di negara saya. Artinya apa? Ada sifat-sifat keturunan yang kita nggak pernah tahu. Contoh kemarahan, pelit, apalagi banyak yang kita mesti bereskan. Simple, saya sedang nggak pengen dosa, wah perjanjian nggak, sesuatu yang kecil. Jangan-jangan waktu kita bereskan sesuatu yang kecil, itu membuka pintu yang besar dalam hidup kita. Amin, bapak-bapak, ibu-ibu. Oke. Tetapi Abimelek berkata, apakah juga yang telah kau perbuat yang terhadap kami? Mudah sekali terjadi seseorang dari bangsa ini tidur dengan istrimu, sehingga dengan demikian engkau mendatangkan kesalahan atas kami. Sama, Ishak juga punya perjanjian sama Tuhan. Ya, oke, next, slide terakhir. Bisa nggak kita berubah? Bisa sekali. Saya percaya waktu kita mau di hadirat Tuhan, waktu kita bilang, Tuhan, aku tahu ada kelemahan, rubah-rubah kecil yang memakan pohon-pohon kehidupan dari hidupku. Tolong ya, makanya kita perlu namanya bergaul, punya hubungan dengan Tuhan ya. Saya mau baca 2 Raja-Raja 7 ayat 8. Ketika orang-orang yang sakit kusta itu sampai ke pinggir tempat berkemah, masuklah mereka ke dalam sebuah kemah, lalu makan dan minum. Sudah itu mereka mengangkut dari sana emas dan perak dan pakaian. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu datanglah mereka kembali masuk ke dalam kemah yang lain dan mengangkut juga barang-barang dari sana. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Oke, panjang ayatnya, saya mau cerita aja ya. Saudara tahu hari itu bangsa Israel itu dikepung oleh negara Aram. Ya, dikepung. Ya, ada orang-orang kusta. Saudara tahu orang-orang kusta? Kalau di Israel, orang Yahudi, orang kusta itu punya tempat khusus. Dia nggak boleh bersentuhan. Dia nggak boleh bergaul karena dia anggap ini najis. Nggak boleh bergaul dengan orang-orang normal, tidak boleh. Sama sekali. Dia itu benar-benar diusingkan, dijauhi. Dia di tempat yang sangat jauh sekali, nggak boleh bergabung. Kenapa? Ini najis. Ini nggak boleh mendekat. Ya, makanya orang kusta itu mengerikan sekali. Hari itu, zaman itu. Nah, singkat cerita apa yang terjadi? Bangsa Israel itu dikepung sama negara Aram. Hari itu bangsa Israel itu kelaparan. Karena kenapa? Kalau mereka keluar, mereka habis dengan orang Aram. Tapi kalau mereka bertahan di dalam bangsa Israel, mereka kelaparan. Jadi gini, maju kena, mundur kena. Mereka udah nggak bisa ngapa-ngapain. Singkat cerita apa yang terjadi? Waktu itu tiba-tiba sekumpulan orang kusta bilang gini, udahlah yuk kita ke suku Aram aja deh, kita ke batas perbatasan mereka. Barangkali mereka punya belas kasihan untuk kasih kita makan. Toh ujungnya kalaupun kita dibunuh ya udahlah matilah, dibilang gitu. Udahlah matilah, nggak apa-apa. Yang penting kita ketimbang kita bertahan di negara ini, di Israel ini, kita kelaparan. Toh kita juga bakal mati. Ya udah, maju kena, mundur kena. Ya udah, apa salahnya kalau kita pergi ke negara keluar ke pasukan Aram dan kita minta makan. Kalaupun dia membunuh ya sudahlah, bunuh. Ini orang kusta, udah nggak punya kehidupan. Oke, singkat cerita apa yang terjadi? Waktu mereka memaksa diri mereka keluar ke perkemahan orang Aram, apa yang terjadi? Tiba-tiba perkemahan orang Aram sudah dikalahkan oleh siapa? Tuhan. Dan tiba-tiba Tuhan itu sudah menghalaukan perkemahan orang Aram. Mereka tiba-tiba melihat ada jejak kaki seperti tentara beberapa bangsa bersatu untuk mengalahkan mereka. Tapi yang di bangsa Israel ini nggak tahu kalau suku Aram itu ternyata sudah dikalahkan sama Tuhan. Mereka nggak tahu. Mereka pikir mereka sedang dikepung. Tapi si orang-orang kusta ini pergi untuk cari makan. Ternyata pas nyampe di makan, dia tenda-tendanya udah nggak ada pasukan suku Aram. Sehingga mereka di tenda itu ambil harta mereka, emas mereka. Yang pertama mereka lakukan adalah
makan karena mereka lapar sekali. Wah, mereka makan di ayat ini mereka menyembunyikan. Dia pergi dari satu tenda, ambil lagi. Bayangin ini orang rakus banget ya. Udah kusta, rakus, ambil harta segala macam. Tiba-tiba ada orang satu kusta bilang gini, perbuatan kita ini jahat banget loh. Masa kita nggak kasih tahu sama bangsa kita bahwa apa yang terjadi, bahwa bangsa Aram sudah kalah dihalau oleh Tuhan. Kalau enggak ntar matahari terbenam, kita bisa salah loh. Kita makin dapat tulah lagi, dibilang. Tiba-tiba dia bertobat nih si orang kusta ini. Nah, saudara tahu orang kusta ini menurut sejarah adalah siapa? Gehazi. Saudara tahu cerita Gehazi? Tahu nggak? Nggak ada yang tahu. Bujang Elia. Apa cerita dari Gehazi? Gehazi ini gini. Satu hari Naaman, panglima suku Aram, dia kena kusta. Dan dia bikin surat gini, tolongin dong, ketemuin gua pokoknya sama si Elisa. Waktu dia ketemu Elisa, waktu dia mau ketemu Elisa, perantaranya siapa? Si Gehazi. Waktu Gehazi di perantaranya, singkat cerita apa terjadi? Wah, saya pengen ketemu Elisa. Dan akhirnya terjadi si Elisa yang gak mau ketemu, dia bilang gini, udah lo celupin diri lo aja di sungai Yordan 7 kali ya. 7 kali ntar kusta lo pasti sembuh ya. Akhirnya setelah dia celupin 7 kali, ternyata benar kustanya sembuh. Artinya apa? Dia berterima kasih. Akhirnya dia berterima kasih. Dia ambil semua hartanya, dia ambil semua perlengkapannya, baju-bajunya segala macam. Dia mau persembahkan ke Elisa. Karena dia gini, gue ban kamsia gara-gara lu gue sembuh. Karena bagaimana kusta di Israel itu mengerikan. Itu bener-bener kayak orang diusing, dijauhi. Apalagi gue panglima, gue sakit kusta, aduh. Tiba-tiba sembuh, dia mau kasih. Tiba-tiba waktu mau dikasih ke Elisa, apa yang terjadi? Elisa ngapain? Nolak. Saya bilang dia nggak mau, karena dia cuma melakukan apa yang Tuhan suruh. Dia nggak mau. Ya udah, waktu nggak mau, tiba-tiba si Gehazi ini bilang apa? Wih, kok si Elisa nggak mau, sungkan banget. Akhirnya apa yang terjadi? Diam-diam si Gehazi nyamperin siapa? Naaman. Dia bilang gini, ya udah, tadi si Elisa bilang bahwa aku perlu ambil yang kamu kasih. Saya mau kasih ke hamba-hamba Tuhan. Dia bilang gitu ya, anak-anak muda yang datang. Dia bilang gitu. Dia bayangin ya, dia bawa nama Elisa. Dia bawa nama Elisa, dia bilang gini, gua bawa nama Elisa. Akhirnya diambil. Tapi gak bisa dipungkiri, tiba-tiba Elisa diberitahu Tuhan. Akhirnya ketahuan kan. Kenapa? Elisa diberitahu Tuhan bahwa si Gehazi ngambil yang dia tolak. Dan apa terjadi? Akhirnya apa yang terjadi? Tuhan mengutuk siapa? Gehazi dengan kustanya dan para keturunannya. Nah, kono sejarah bilang, yang tadi saya baca tadi, yang tadi sekarang itu adalah keluarga Gehazi yang kena kusta. Bayangin ya, udah kena kusta, kan dia baru nyolong waktu itu kan dari Elisa kan. Bayangin ya, kena kusta, dia masih nyolong lagi di suku Aram. Bayangin. Kejadiannya berulang, betul kan? Ya, bayangin dia udah nyolong dari Elisa, dia kena kusta, bangsa Israel diserang sama suku Aram, dia nyolong lagi. Bayangin udah nyolong, udah kusta, masih lagi nyolong. Mengerikan sekali waktu saya bayangin, waduh, ini udah nggak bertobat ya. Udah dikutuk kusta, keluarganya dia masih tetap nyolong, dia ambil lagi, tetap diambil hartanya yang dari tadi yang suku Aram. Tapi bersyukur tiba-tiba mereka sadar, kita nggak boleh lagi melakukan ini. Nah, pertanyaannya saudara, Gehazi sembuh apa enggak kalau di Alkitab? Sembuh apa enggak? Saudara bingung ya? Ya oke, kita baca ya 2 Raja-Raja 8. Karena mereka tiba-tiba sadar. Jadi bisa nggak sesuatu bahkan yang parah dalam hidup kita bisa berubah? Nggak bisa waktu kita punya kesadaran. 2 Raja-Raja 8 ayat 4 dibilang gini, Raja sedang berbicara kepada Gehazi, bujang abdi Allah itu, katanya, coba ceritakan kepadaku tentang segala perbuatan besar yang dia lakukan. Saudara ngerti ayat ini? Raja sedang berbicara kepada, berarti si Gehazi ada di mana? Di istana. Berarti si Gehazi sedang berbicara dengan apa? Raja. Karena apa? Orang kusta tidak boleh berbicara dengan raja sekalipun, sehingga namanya nggak dicatat. Tapi hari itu namanya dicatat. Artinya apa? Gehazi sembuh. Artinya apa? Sesimpel itu. Waktu kita sadar tentang kelemahan kita, ya, sekalipun mungkin sudah sangat dalam, tiba-tiba sadar kita nggak boleh melakukan ini. Dan apa yang terjadi? Tiba-tiba mereka sembuh, ya, kusta mereka sembuh. Jadi saya berdoa firman Tuhan hari ini membuat kita mengerti hal simpel dalam hidup kita, beresin apapun itu bentuknya. Mungkin kemarahan, apapun, kesombongan,
pelit, apapun bereskan. Supaya itu tidak menjadi ganjalan kita di kemudian hari seperti Simpson. Yang ujungnya dia gak beresin kelemahan kecilnya, tiba-tiba dia kehilangan destiny dengan Tuhan. Dia dosa yang sama berulang. Sama sifat keturunan dari Abraham tiba-tiba berulang juga kepada anaknya ya. Saya berdoa firman hari ini membuat kita makin mengerti. Amin Bapak Ibu. Yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu Tuhan malam hari ini. Biar firman yang sederhana ini berbicara kuat dalam hati kami. Hal yang simple, trauma-trauma di masa lalu, ketakutan, semua yang mengikat setiap kami hari ini lepas dalam nama Tuhan Yesus. Biar firman-Mu berbicara sangat kuat, membuat kami mengerti bahwa kami membersihkan cawan kami, sehingga Engkau mencurahkan apapun dalam hidup kami, firman, kebenaran, tiba-tiba kami menikmati itu semua Tuhan. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat Roh-Mu. Terima kasih Engkau boleh bernafas di tengah-tengah tempat ini Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur buat firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya dan diberkati Tuhan katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Pulanglah dan terimalah berkat, damai, sejahtera, sukacita daripada Tuhan. Pengurapan daripada Roh Kudus menyertai setiap kita. Kita diangkat makin tinggi, kita menjadi kepala bukan jadi ekor. Dia sedang memperluas setiap daerah kita. Kami percaya Tuhan berkat Abraham, Ishak dan Yakub tercurah buat setiap kami Tuhan. Kami tahu Tuhan bahkan sampai Maranatha Engkau menjemput kami di awan-awan yang permai. Bahkan sampai selama-lamanya kami akan ada di hadapan-Mu. Kami bernafas hidup karena anugerah-Mu. Kami terima semuanya di dalam nama Tuhan Yesus utuh. Dimateraikan di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya dan menerima berkat Tuhan katakan amin.